Assalamualaikum, welcome my YouTube channel. Aku mau ngajakin teman-teman, hayu teman-teman kita ngaji bareng bersama aku di sini. Bismillah, semoga apa yang ilmu kita dapat hari ini semoga bermanfaat dan kita bisa mempraktekannya dengan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya udah yuk. Nabi SAW sampai ke langit ke-7, 7 juta tahun. Logika, mungkin atau enggak? Pakai logika nyampe? Gak bakal nyampe. Harus diyakini dengan Kenapa? Karena Allah telah mencatat di dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang Berarti tidak ada hal yang tidak mungkin untuk Allah. Ibu bapak datang ke tempat ini atas izin siapa? Allah. Bukan kemauan sendiri, hatinya keinginan, tapi langkah tidak berarti di dalam langkah, maka tidak akan sampai ke tempat yang mulia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita seluruhnya untuk berada di dalam yang di tempat di mana tempat ini disucikan oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau perjalanan Nabi 7 juta tahun, ada nggak sih Bib ilmu yang dipakai tapi kita harus dengarnya dengan iman, nggak pakai akal? Contoh, tahu air pipis, air seni tahu? Air seni itu najis atau suci? Najis. Jika air seni terkena pakaian, kita ambil air, kita elap, kira-kira air yang pakaian kita boleh dipakai? Boleh dipakai lagi? Gak boleh. Kenapa? Karena najis. Karena najis. Orang yang memiliki wudhu lalu dia membuang air kecil, cara mensucikannya dengan cukup berwudhu, selesai. Nggak wajib mandi. Air mani, tahu air mani? Tahu air mani ya? Saat air mani keluar, terkena baju, kita basuh, dielap, bajunya boleh dipakai lagi? Boleh, karena suci. Air mani itu suci tapi tidak mensuci. Boleh dielap lagi, tapi pantas apa enggak? Kalau kita ngomong nggak pantas, pastinya nggak pantas, kan begitu? Ganti. Air mani keluar, wajib mandi. Logika, benar nggak? Benar ya? Air mani keluar wajib, air seni keluar cukup. Kalau logika, yang najis cukup wudhu, berarti yang suci nggak perlu wudhu. Kenapa? Orang suci, betul. Dan sebaliknya, kenapa yang suci wajib mandi, gimana yang najis? Benar nggak? Allah ini baik, Nabi Muhammad ini baik kepada umat, Allah lebih baik kepada hambanya. Kebayang kalau orang Cipakem tipenya beser, tahu beser? Kencing sehari bisa 5 kali, sehari bisa 7 kali. Ada nggak yang penyakitan begitu? Ada. Setiap habis pipis mandi, habis pipis mandi. Ya persis kita kayak ikan mujair, tiap hari bergelut di dalam air, betul? Tapi subhanallah cukup wudhu. Ada contoh yang lain lagi. Kalau kita punya wudhu, buang angin, batal nggak wudhunya? Yang keluar dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Selesai buang angin, kita wudhu nggak? Cara menyelesaikan kesucian cukup dengan berwudhu. Nah, yang dibasuh muka atau bujur? Jawab nih yang benar. Muka apa ini? Kan yang buang angin ini. Kenapa ini yang dibasuh? Karena saat kita buang angin, ada bunyi atau nggak punya bunyi, yang malu yang mana? Ini. Makanya yang dicebokin muka. Paham? Masuk akal nggak?
Nggak bakal masuk. Orang yang buang ini kenapa ini yang dicebokin? Nggak masuk akal. Tapi wajib dipahami harus dengan iman. Begitupun Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang undang Allah. Kalau saya kan yang undang Pak Kiai. Dijemput pakai kendaraan buruk. Saya datang sendiri. Disambut panitianya, ketua panitianya malaikat Jibril, jenderalnya malaikat. Ini siapa ketua panitianya? Halo? Kepala desa ada ya? Kepala desa ada, biar enak kitanya. Kalau Pak Kiai takut kualat. Ketuanya kepala desa, ngejemput ngedampingin juga kagak. Betul. Kalau zaman sekarang dijemputnya pakai Alphard, Lamborghini, Ferrari. Emang pernah lihat loh? Pernah masuk ke dalamnya? Sarwa aing enggak. Dijemput kendaraan istimewa yang mengundang Allah, yang pakai pendampingnya jenderalnya malaikat. Panitianya, seksi konsumsi, seksi dakwahnya, semua para anbiya dan rasul ditunggu di Masjidil Aqsa. Jadi acaranya di Masjidil Aqsa tuh hari. Diundang makannya di Sidratil Muntaha. Tuh, kalau di sini kok dikasih makannya di mana? Palingan sekretariat. Kan? Ini diundang, asupan makanannya apa? Rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Saat malaikat Jibril membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, semua para anbiya dan rasul bertanya-tanya, "Ya Jibril, siapa ini orang?" Nabi Adam nanya, dijawab sama malaikat Jibril, "Wahai Adam, tidakkah engkau mengetahui engkau disebabkan diciptanya engkau karena manusia ini?" Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini orangnya yang begitu saya diizinkan untuk membuka mata, yang terpampang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dia orangnya. Nabi Musa nanya lagi, malaikat Jibril, ini siapa? Ini Rasulullah. Oh, ini nih berkat nama dia nih saya diselamatin dari kejaran Fir'aun. Allah buka lautan berkah nama manusia ini. Dan di dalam riwayat Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika seluruh anbiya dan rasul tidak dapat memandang wajah Nabi, maka dari itu Nabi dan Rasul tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena memandang wajah Nabi dijumpakan oleh Allah di Masjidil Aqsa, maka anbiya dan mursalin wajib masuk ke dalam surganya Allah. Wajahnya Nabi membawa satu keuntungan untuk para anbiya dan rasul. Sekarang siapa? Para kiai, para alim ulama, pandangin baik-baik. Kenapa? Karena memandang para alim ulama, memandang para kiai, para fuqaha, maka sesungguhnya sama seperti dia memandangku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat para alim ulama, orang yang melihat kiai, itu pasti hatinya tergetar untuk makin taat ibadah kepada Allah. Berarti dia masih dititipkan iman oleh Allah. Terusin gak nih? Begitu sampainya di Rafrafil Ahbar, malaikat Jibril sudah mulai agak mundur. Ayo ikut, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, tapi cuman sampai ujung aja ya Rasulullah. Hamba nggak bisa ikutan masuk. Sampainya ke Sidratil Muntaha, Nabi melangkahkan, malaikat Jibril tambah mundur. Ditanya, wahai Jibril, engkau menemaniku perjalanan dari mulai dunia sampai ke Sidratil Muntaha, sekarang kau tinggalkan aku. Malu. Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, malu. Yang undang Allah, tapi Nabi tahu diri bahwa dia seorang hamba, tidak pantas berjumpa dengan Allah dengan keseleborannya. Kita mau ketemu Allah, datang ke masjid cuman pakai kaos oblong, pakai kain bolong,
dilihat remang-remang. Ibu mau kena dicuci setahun sekali. Perjumpaan hamba kepada Allah saat kita sholat. Saat kita sholat itulah perjumpaan antara kita dengan Allah. Bertatapan langsung dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena dosa kita banyak. Apalagi perempuan noh. Istri sama suami galak banget. Melotot-melotot matanya. Colok pak kalau ada istri yang begitu. Bu, ibu boleh punya sorga di bawah telapak kaki. Tapi ingat, ibu kan nggak bisa masuk sorga lewat kaki. Bisa nggak? Kecuali pintu Doraemon. Sorgaan, kan begitu ya? Ibu bisa masuk ke dalam surga, kuncinya ada sama siapa? Suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi ani aladatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Surat Muhammad ayat 24. Temanya dibalik ini, biar soleh asal gaul. Kenapa kita harus soleh? Allah itu kan maha berkuasa ya, maha bisa, maha mengendalikan, maha segalanya, maha berkemampuan. La haula wala quwata illa. Tapi ada loh, tapi jangan viral ya, ini mah kita-kita aja. Ada satu hal yang Allah tidak bisa. Kaget pasti. Ada satu hal yang Allah tidak bisa. Tidak bisa apa Ustaz? Allah tidak bisa berdusta. Setuju? Innaka la tuhliful mi'ad innallaha wa'dal haq. Tapi kenapa kecenderungan kita lebih percaya ke makhluk yang kadang PHP, pemberi harapan palsu? Kalau Allah pemberi harapan pasti. Makanya saya bulat yakin Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Orang soleh Allah akan berikan apapun yang dia mau. Mana Ustadz ayatnya? Ini Darul Quran, ngomong jangan kemana-mana, pakai dalil dong. Lihat surat 21 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini keren nih ayat nih. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'diz dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis dari dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. yang soleh yang pintar. Yang soleh yang pintar. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. Ini perjanjian Allah, MOU Allah sebelum manusia 50.000 tahun diciptakan ke dunia. Ini udah ditulis di Lauhil Mahfuz, dalam Jabur, dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya. Yakin? Yuk bingkai yuk kesolehan. Lihat orang soleh mah tiap siapapun yang sholat dapat broadcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin soleh? Tanpa belajar? Ganti nama jadi soleh. Semua orang panggil kita soleh. Kemana soleh? Rumus-rumus Quran itu ya sarnal Quran, mudah. Ingin kaya? Berkahkan hidup. Orang berkah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu berkah. Fir'aun kaya, Sa'labah kaya, Korun kaya, Syadad Hamam kaya, Tutang Kamun kaya. Itu yang Raja Mesir itu, yang hartanya berlimpah. Kalau hanya kaya belum tentu berkah, tapi orang berkah pasti. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah. Saat kau sedekah, saat itu Allah kayakan. Teteh suka nggak punya suami taat ke Allah? Suka. Yakinlah suka. Yakin? Suami suka ke masjid? Suka. Suka sedekah, suka tilawah, suka nggak?
Suka. Berarti teteh tipikal istri-istri yang soleha karena mendambakan suami yang soleh. Ya. Nggak apa-apa kalau suami kita nanti nikah lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan menikah teh perintah Allah. Allah melarang nggak suami kita menikah lagi? Kenapa ibu berani-berani ngelarang melebihi Allah? Nah ini persoalannya yang harus diluruskan ya. Ada penyakit hati. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa engkau tidak mentadaburi Quran? Am ala qulubihim aqfaluha? Atau memang di hatimu banyak penghalang-penghalang rasa cinta? Surat At-Taubah ayat 24 tuh. Qul in kana aba'ukum, katakan apabila bapak-bapakmu, istri-istrimu, anak-anakmu, rumah-rumahmu, kendaraanmu, bisnismu, bla 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 bla, sampai ada 8 poin tuh yang menghalangi kita tauhid kepada Allah, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, tidak akan tenang hidup. Maka kata mama saya, Epi pengen tenang, money is not everything. Uang bukan segalanya, but no money everything is nothing. Tapi nggak punya uang pusing juga sih. Tenang mah ingat ke Allah, Pi. Maka saya barusan disuruh nanda tangan kalender. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Allah dulu, Allah terus, Allah lagi, Allah. Allah is forever. Aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah luar biasa. Innallaha ma'ana, aku tambah Allah tak terbatas. Ingat Allah, hati tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dan sebaik-baiknya dzikir adalah qiraatul Quran. Makanya kalau stres, orang soleh itu nggak kemana-mana. Dia ambil wudhu, dia sholat, dia tilawah. Karena ketika Quran dibaca, Allah sedang bicara sama kita. Perhatikan isinya, pasti itu jawabannya. Ketika kita resah, gelisah, gundah, gulana, melau, risau, galau, ditinggalkan seorang, langsung Allah kita baca ayatnya secara random. Menyatakan ala tahinu ala tahjan, innallaha ma'ana. Jangan sedih karena aku lebih banyak stok kebaikan daripada apa yang kamu harapkan. Belum tentu apa yang kamu anggap baik itu baik buat kamu. Kenapa dia yang kamu inginkan pergi darimu? Karena aku cemburu padamu hambaku. Ketika kita menginginkan seorang lalu dia pergi dengan yang lain, itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Karena Allah itu pencemburu. Minta lagi sama Allah, ya Allah kalau memang dia bukan jodohku dan tidak baik di sisiku, simpan dia di sisimu. Ya, enak tahu dekat dengan Allah mah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Cuma nggak bisa kalau nggak soleh. Ngaku soleh salah, ngaku salah baru soleh. Paham? Aku mah soleh, tapi ngaji nggak pernah, rawatib anti, zuhur mengeluh, asar malas, maghrib dingin, isya gerah, tahajud bergelut dengan selimut, zakat merasa dicuri, poligami merasa dizolimi, rawatib anti, ingin masuk surga, surga yang mana? Apa meni percaya diri, punya orang dalam, punya kenalan. Baca Quran. Nah kata mama saya juga gitu. Terus mah Happy gimana biar terkategorikan, terkelompokkan orang soleh? Satu, buka Quran surat 3529. Kamu pengen apa aja pakai yang ini. Surat Fatir, surat 3529. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keren. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya Mas, perhatikan dengan seksama. Kalau pengen hidup nggak bau bangkrut, ini anti gores ini. Siap. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Tenang Mas, kita terjemahkan pelan-pelan. Selalu, always, nggak pernah, never. Garis bawahi selalu. Minimal one day one ayat dengan artinya. Membaca Quran. Banyak mana yang membaca dengan yang tidak?
banyak yang tidak. Banyak mana yang membaca dengan yang mengartikan, banyak yang membaca. Banyak mana yang mengartikan dengan yang memahami, banyak yang mengartikan. Banyak mana yang memahami dengan yang mengamalkan, banyak yang debatable karena memahami tanpa amal. Banyak mana yang mengamalkan dengan yang ikhlas, semakin sedikit. Maka innalladzina talayatlu tilawatan, beda dengan ikra. Tilawah itu utlu ma'ukhya, baca sambil diartikan. Maka barang siapa yang selalu membaca kitab Allah, turunkan mas. Dan melaksanakan sholat. The real man go to masjid. Cowok yang sholatnya masih di rumah, jangan pakai sarung, terlalu hebat, pakai mukena. Berarti kamu cowok soleha, pria muslimah, lelaki cheerleaders. Ya, ke masjid, sebelum ke masjid kan, jangan menunggu orang mengantar kita ke masjid. Artinya kita sudah mati, ke masjid sebelum ke masjid kan. Wa aqamus shalah, tepat waktu berjamaah. Lalu mas, Dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya. sedekah mau terang-terangan ngasih contoh sama orang bebas, mau sembunyi-sembunyi ngelatih keikhlasan no problem. Apa jaminannya mas? Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Catat, tidak akan rugi. Ini siapa yang bicara? Allah. Berarti ini ayat anti bangkrut, anti gores. Ya, kami berikan mereka perdagangan yang tidak akan merugi. Tidak hanya di sana keutamaannya. Turunkan mas ayat 30-nya mas, biar nyahok semuanya. Artinya aja mas, Agar Allah menyempurnakan pahala kepada sempurna. Udah nggak bangkrut, disempurnakan. Seperti hadirnya hari ini. Bahagia itu sederhana, tidak harus jadi bupati, wali kota atau gubernur. Ngapain riweh-riweh? Bahagia itu sederhana. Aku ketemu kalian aja bahagia. Walaupun kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga ya. Keluarga teras dakwah GR. Terus kan mas repot ah. Sok mas. Sempurna lalu dan menambah karunia-Nya. ditambah. Ya. Ditambah rizki ditambah. Lalu apalagi mas? Tidak hanya itu saya pikir. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sudah tidak dibangkrutkan, ditambah rizki, karunia, diampuni dosa. Mau transaksi mana lagi yang kau ambil? Hal azulukum ala tijaratin tunjikum. Makanya ngaji. Salat, sedekah. Yakin gak Allah? Surat Al-Baqarah 261 ya. 1 butir menjadi 7 butir kali 100. Yakin gak? Habiskan waktumu bermanja-manja dengan Allah. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Jangan berpikir hidup enak, berpikirlah mati enak. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat mening. Tapi mau masuk neraka? Nggak mau atuh mah. Kamu nginjak puntung rokok pernah panas. Iya, apalagi menginjak puntung neraka. Yaudah Happy yang soleh ya. Apa mah amalan orang soleh yang tadi? Baca Quran, sholat tepat waktu, lalu bersedekah. Nabi Ibrahim tidak meminta banyak ke Allah untuk generasinya sesuai tema kita. Pernahkah Ibrahim meminta, ya Allah jadikan anakku presiden, jadikan anakku pengusaha? Enggak. Di Al-Quran diabadikan Ibrahim hanya minta 2 hal. Rabbi habli minas solihin. Karena orang soleh akan mendapatkan segalanya. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min duriyati. Ya Allah jadikan aku generasiku ahli sholat. Yuk orang berdoa itu aja yuk. Sekali saya semua sekali. Allahumma aslihli dinil ladzi huwa ismatun amri wa aslihli dunyaya allati biha ma'asi wa aslihli akhiratil lati fiha ma'adi waj'ali jadata hayatali fi kulli khairin waj'ali mauta rahatan fi kulli syarrin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah
wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, makasih ya teman-teman yang udah mau ngaji bareng bersama aku. Next, kita ngaji bareng lagi ya. Bye. Wassalamualaikum.